Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang mandi-mandi yang hukumnya sunnah dalam syariat kita. Ya. Yang terakhir adalah mandi apa? Setelah memandikan mayit atau mandi bagi orang yang pingsan, ya. Ya. Dan orang yang baru masuk Islam dan orang yang sembuh dari penyakit gila. Ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ya. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wal ghuslu 'indal ihram wa dukhuli Makkah wa lil wuqufi bi 'Arafah wa li ramyil jimar ats-tsalathi wa lit tawaf. Ya. Artinya, dan mandi ketika kita berihram, ya. Baik itu ihram umrah ataupun ihram haji. Dan ketika masuk ke kota Mekah. Dan ketika wukuf di Arafah. Dan walil wukuf atau untuk wukuf di Arafah. Jadi sebelum wukuf, ya. Kemudian sebelum melempar 3 jamarat di Mina. Dan juga untuk tawaf atau sebelum tawaf di Ka'bah. Ya. Berkata asy-syarih yang menjelaskan, penulis Kifayatul Akhyar, yata'addadul ghuslu al-muta'alliqu bil haji li umur minha al-ihram. An Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Ya. Wa yastawi fi istihbabihi ar-rajulu was-sabiyyu wal mar'atu wa in kanat haidan aw nufasa lianna Asma'a binta Umaisin zaujat as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma nafasat bidil Hulaifah fa amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila lil ihram. Rawahu Muslim. Wala farqa fil rajuli bainal aqili wal majnuni wala bainas sabiyyil mumayyizi wa ghairihi. Fa in lam yajid al muhrimu al ma'a tayammama fa in wajada ma'an la yakfihi tawadda'a bihi. Qalahu al Baghawi wal muhamili aw wal mahamili. Qala an-Nawawi in tayammama ma'al wudu'i fahasun aw fahasan. Wa in iqtasara 'ala al-wudu'i falaysa bijayyidin
li'annal matluba al-ghusla. Li'annal matluba al-ghuslu. Wa tayammumu yaqumu maqamahu dunal wudu'. Qala al-Isna'i nassa asy-Syafi'i 'ala al-istihbabi fil wudu' wal iqtisari 'alaihi duna at-tayammum wa 'azahu ila naqlil mahamili wal mawardi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Artinya yata'addadul ghuslu al-muta'alliqu bil haji li umur. Ya. Ada beberapa mandi yang berkaitan dengan haji, ya. Dan kaitannya itu ada beberapa beberapa sebab, ya, atau ada beberapa pijakan dan patokannya dalam syariat. Ya. Pertama, ihram. Haji, baik haji ataupun umroh. Ya. Jadi mandi sebelum ihram dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi, di mana disebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasala. Ya. Beliau mengganti baju untuk ihramnya, untuk ihram beliau, dan beliau mandi. Ya. Jadi sebelum mengganti baju dengan ihram, beliau terlebih dahulu mandi. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi. Ya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun gharib. Ya, hadisnya hadis yang hasan. Jadi ini dalilnya, ya, tentang sunnahnya mandi ketika mau ihram. Ya. Dan mandinya di mana? Ya. Mandinya ketika kita tiba di miqat. Apa itu miqat? Tempat untuk mengucapkan niat ihram, atau tempat pertama kita bertalbiyah. Ya. Kalau kita dari Madinah, kita miqat di namanya Dzul Hulaifah. Jadi ada beberapa tempat miqat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Itu kalau memungkinkan. Ya. Ya, kalau kita naik bis dari Madinah, naik bis ke Mekah, singgah dulu di Dzul Hulaifah, yang sekarang dikenal dengan Abyar Ali, atau di kalangan jamaah Indonesia disebut Bi'r Ali. Ya. Bi'r Ali. Ya, di situ ada masjid. Ya. Ada masjidnya masjid besar. Kemudian ada fasilitas mandi dan lain sebagainya. Itu kalau memungkinkan. Kalau kita berangkatnya dengan dengan mobil, bisa singgah di situ. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sebagian para ulama mengatakan boleh mandi sebelum tiba di miqat. Ya. Nanti di miqat tinggal bertalbiyah saja langsung. Ya. Misalnya kalau kita naik pesawat kan tidak mungkin singgah. Singgahnya harus di bandara kalau naik pesawat. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan sebelum kita take off, kita boleh mandi memang. Ya, mandi sunnah memang. Ya. Nanti sampai di miqat kita langsung mengucapkan talbiyah atau ihram atau niat. Ya. Labbaika Allahumma umratan, atau labbaika Allahumma hajjan, dan seterusnya. Ya. Nah. Dan sama hukum sunnahnya baik bagi laki-laki yang dewasa atau anak-anak.
Begitu juga perempuan. Jadi hukum kesunahannya sama semua. Yang penting mau berniat ihram. Ya, siapapun yang niat ihram, dia anak-anak, perempuan, laki-laki, orang dewasa, remaja, dan seterusnya. Bahkan wanita haid, ya, wanita haid atau nifas, dia boleh atau dia tetap disunahkan mandi untuk ihram. Ya. Apakah orang haid boleh haji? Ya, orang haid boleh haji. Ya. Yang tidak boleh adalah tawaf di Ka'bah. Ya. Kalau pergi menginap di Mina atau di Arafah boleh. Ya. Karena di Mina itu kita cuma di tenda, di Arafah juga cuma di tenda. Yang dikerjakan cuma berdoa. Salat dan berdoa. Tentu salat tidak. Berdoa silahkan. Hadisnya apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Hajj. Bahwasanya Asma binta Umais, istrinya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, nafasat bidil Hulaifah. Beliau nifas di Dzil Hulaifah. Dzil Hulaifah ini Bir Ali sekarang. Ya. Jadi beliau nafasat, nifas, melahirkan di situ. Ya. Dan orang melahirkan kan tidak boleh salat. Ya. Darah nifas sama dengan darah haid. Ya. Tapi dia berniat ihram. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi untuk ihramnya. Ya. Jadi ketika dia mau berniat ihram, dia tetap disunahkan untuk mandi. Ya. Walaupun dia nifas. Ya. Jadi mandinya mandi sunnah ihram. Hadisnya riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Hajj dari Aisyah dan dari Jabir radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan juga tidak ada perbedaan antara laki-laki yang akil, yang berakal, ataupun majnun. Ya. Jadi kalau ada orang gila mau pergi umroh, orang gila mau pergi umroh, sampai di miqat, ya, dia tetap disunahkan mandi. Ya. Walaupun orang gila sah umrohnya atau tidak. Tidak sah karena gila kan? Ya. Orang gila kan tidak dibebani syariat. Ya. Tidak dibebani syariat dia. Karena gila. Tapi kalau dia mau ihram, ya, disebutkan dalam kitab ini, disunahkan dia mandi. Ya. Tetap disunahkan mandi. Wala bainas sabiyil mumayyiz wa ghairihi. Ya. Dan tidak ada beda juga antara anak-anak yang sudah mumayyiz, anak-anak yang sudah punya tamyiz, itu artinya sudah bisa membedakan, ya, mana yang batal, mana yang tidak. Jadi anak-anak yang sudah mengerti, ya, anak yang sudah mengerti kalau disuruh namanya mumayyiz. Ataupun sabi yang belum mumayyiz, bayi dan seterusnya. Kalau mereka mau diikutkan, mau dibawa ihram, mau diikutkan ke Mekah untuk umrah atau haji, maka mereka tetap disunahkan untuk mandi. Ya. Ya. Tentu yang mandikan orang tuanya atau walinya yang membawa dia pergi. Ya. Nah ini intinya bahwa semua orang yang mau ihram haji atau umrah disunahkan untuk mandi sebelum mereka mengucapkan talbiyahnya. Ya. Kalau seorang muhrim tidak mendapatkan air, maka dia boleh mengganti dengan tayammum. Ya. Kalau tidak ada air pas sampai di Dzul Hulaifah, tidak ada air, macet keran, ya, atau air habis. Ya, walaupun alhamdulillah sampai sekarang belum ada cerita air habis. Ya.
Karena orang pergi ihram itu kan tidak satu kaligus satu rombongan atau sekian rombongan berangkat satu kali. Ya, biasanya bergiliran. Ya. Dan biasanya panitia atau Kementerian Haji dan Umroh, karena di Saudi itu juga ada Kementerian Haji dan Umroh. Ya, sama seperti kita sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Ini kementerian baru di negeri kita. Ya. Dulu masuk Kementerian Agama, sekarang punya kementerian sendiri. Ya. Ini kementerian sibuknya 1 kali setahun. Sibuknya sekali setahun. Ya. Jadi nanti mereka nanti bulan Syawal baru dorang sibuk, ya, sampai bulan Muharram. Habis itu santai lagi. Nah, nanti semoga lagi ada Kementerian Zakat dan Wakaf. Nah, sekarang kan Baznas itu independen, ya, tapi masih dikelola oleh Kementerian Agama. Ya, nanti kalau ada Kementerian Zakat lagi, ya itu mantap. Ya. Jadi zakatnya kaum muslimin bisa dikumpulkan secara lebih profesional. Ya. Dan insya Allah, karena zakat itu kan untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi sebenarnya kalau mengelola zakat dengan baik dan profesional, ya, itu bagus sekali sebenarnya. Karena potensi zakat di negeri kita cukup banyak. Ya. Karena banyak orang muslim yang punya tambang sekarang. Ya. Coba orang muslim yang punya tambang itu mereka berzakat, Masya Allah. Ya, sekian banyak orang bisa dibantu yang orang-orang miskin itu. Ya. Dan asnafnya jelas, kalau zakat itu kan ada 8. Ya. Nah, tentu yang berzakat adalah kaum muslimin, dan yang mendapatkan juga kaum muslimin. Nah, itu nanti jadi masalah. Katanya diskriminasi lagi nanti. Kenapa cuma untuk kaum muslimin saja? Ya, karena zakat itu memang aturan dalam Islam. Ya. Tapi yang paling banyak di negeri kita kan yang miskin juga orang Islam juga. Ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Kalau zakat itu dikelola dengan rapi, ya, yang 85% dan yang miskin itu 85%-nya, nah itu sudah makmur, sudah ya, sudah bisa lah mengatasi kemiskinan ini. Ya, ya semoga saja. Nah, sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umroh. Baik. Sampai mana tadi? Gara-gara kementerian kita sudah lewat. Kalau dia tidak mendapatkan air untuk mandi, maka boleh tayamum. Kemudian kalau orang yang muhrim hanya mendapatkan air sedikit yang tidak cukup untuk mandi, maka cukup baginya berwudu. Hal ini atau pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Mahamili. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi punya pendapat yang berbeda. Ya. Beliau mengatakan kalau dia bertayamum sekaligus berwudu, maka itu bagus. Ya. Tapi kalau dia hanya berwudu saja, maka itu tidak pas, kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena yang diminta mandi. Ya, karena yang diminta mandi. Dan mandi itu tidak bisa diganti dengan wudu. Digantinya dengan tayamum saja. Ya. Karena wudu dan mandi bisa diganti oleh tayamum. Ya. Tapi wudu tidak bisa mengganti mandi. Ya. Jadi kalau airnya cuma sedikit, kata Imam Nawawi, kalau dia cuma wudu saja, ya, itu tidak pas. Ya. Beliau mengatakan falaisa bijayyid. Ya. Li'anna al-matlub al-ghusla. Li'anna al-matluba al-ghuslu. Wat tayammum yaqumu maqamahu dunal wudu. Ya. Dan yang bisa mengganti mandi itu tayammum, bukan wudu. Nah, ini jadi ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang mau ihram, dia mendapatkan air hanya cukup untuk wudu. Ya. Apakah dia berwudu untuk mengganti mandinya?
ataukah dia bertayamum. Nah, Imam Nawawi mengatakan tayamum sebagai ganti mandi, kemudian dia berwudu. Ya, itu lebih sempurna kata beliau. Tapi kalau hanya wudu saja, itu tidak bisa, tidak pas. Ya. Karena kalau cuma wudu saja berarti mandi tidak tergantikan. Ya. Karena sunnahnya itu kan habis mandi wudu. Ya kan? Habis mandi wudu. Ya. Maka wudu tetap dilaksanakan, tayamum mengganti mandi. Ini kata Imam Nawawi yang lebih sempurna. Ya. Berbeda dengan pendapatnya Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Muhamili, mereka berdua mengatakan cukup wudu saja, tidak perlu tayamum. Karena ada air. Ya. Karena tayamum itu kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Nah, ini airnya ada dan orangnya bisa pakai air. Jadi, apa yang dia laksanakan? Wudu saja. Nah, ini sudut pandang yang berbeda ya, tentang kalau ada air yang sedikit tidak cukup. Ya. Kalau begitu, mendingan tidak ada air satu kali. Supaya tidak ada perbedaan pendapat, mendingan tidak ada air. Ya. Tapi kalau ada air malah jadi berbeda pendapatnya. Imam Nawawi mengatakan, dia tetap tayamum sebagai pengganti mandi, kemudian dia wudu. Karena memang wudu disyariatkan. Ya. Karena air cukup untuk wudu. Ya. Karena tayamum pengganti mandi, dan wudu tidak bisa mengganti mandi. Ya. Itu sudut pandangnya. Sudut pandangnya Imam Al-Baghawi, ya, tayamum tidak boleh karena ada air. Ya. Tapi airnya tidak cukup untuk mandi. Maka cukuplah wudu saja, tidak perlu tayamum. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Berkata Imam Al-Asna'i, Imam Asy-Syafi'i memberikan nas tentang sunnahnya wudu wal iqtisaru alaihi duna tayammum. Ya. Tentang disunnahkannya atau dicukupkannya dengan berwudu saja tanpa harus tayammum. Ini nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Asna'i, wa azahu ila naqlil mahamili wal mawardi. Dan beliau menyandarkan pendapat ini dinukilkan oleh Al-Mahamili dan Imam Al-Mawardi. Jadi ini pendapat dalam mazhab tentang orang yang mau ihram tetapi dia hanya mendapatkan air yang sedikit dan tidak cukup untuk mandi. Dan air yang sedikit tidak cukup untuk mandi itu ukurannya berapa kemarin? Kalau air untuk mandi itu ukurannya berapa minimal? 1 sa'. Ya, 1 sa'. Ya. Kalau untuk wudu minimal 1 mud. Ya. Jadi kita sampai di Dzul Hulaifah misalnya, sampai di miqat, kita dapatkan air hanya 1 mud saja. Nah, dan 1 mud tidak cukup untuk mandi. Ya, atau 2 mud. Ya, 2 mud itu berarti setengah sa'. Atau 3 mud. Ya. Karena 1 sa' itu 4 mud. Ya. Apa itu mud? Mud itu ukuran genggaman tangan. Ya. Jadi 4 mud itu jadi 1 sa'. Jadi air yang kita dapatkan misalnya cuma 3 sa' saja. 3 mud. Ya. Berarti berapa itu? 2/3 atau 3/4 sa'. Ya, 3/4 sa'. Itu tidak cukup untuk mandi. Ya. Mandi itu minimal pakai 1 sa'. Ya. Maka kalau begitu itulah yang disebutkan dalam pendapat ini ada 2 perbedaan, ada 2 pandangan dalam mazhab. Ya, pertama pandangannya Imam An-Nawawi, yang kedua pandangannya Imam Al-Baghawi, Imam Al-Mahamili, dan disebutkan oleh Imam Al-Asna'i juga dari Imam Al-Mawardi. Ya.
Dan mereka mengatakan ada nas dari Imam Asy-Syafi'i bahwa cukup wudu saja. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan haji dan umrah adalah dukhulu Makkah. Ya. Kalau tadi kita di Dzul Hulaifah atau di miqat, sekarang ketika sudah mau masuk Makkah. Ya. Kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhi Tuwa hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhula Makkah naharan wa yadhkuru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluhu. Rawahu Syaikhan wal lafdhu li Muslim. Wala farqa ثم لا فرق في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة أو لم يحرم البتة. وقد نص الشافعي في أن من لم يحرم يغتسل. واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطب. نعم قال الماوردي المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة نظر إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة وإن أحرم من التنعيم فلا لقربه. قال ابن رفعة ويظهر أن يقال بمثله في الحج والله أعلم. Yang kedua, masuk kota Mekah. Ya. Masuk kota Mekah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma apabila pergi ke kota Mekah, beliau sebelum masuk kota Mekah menginap dulu di daerah yang namanya Dhi Tuwa. Ya. Dhi Tuwa ini masih di luar kota Mekah. Sampai beliau tiba di waktu subuh. Kalau beliau sudah tiba di waktu subuh, maka disitulah beliau mandi. Ya. Kemudian setelah mandi, beliau masuk ke kota Mekah di waktu siang. Dan beliau mengatakan, nah ini yang jadi patokannya. Ibnu Umar mengatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal tersebut. Ya. Jadi Ibnu Umar melihat perbuatan Nabi ketika beliau hendak masuk kota Mekah, beliau mandi dulu ya, sebelum masuk kota. Jadi mandinya masih di luar kota. Ya. Karena Ibnu Umar melihat hal tersebut, maka beliau ikuti. Ya. Dan beliau riwayatkan kepada kita. Ya. Beliau lakukan juga seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melakukannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dan tidak ada perbedaan kesunahan mandi untuk orang masuk Mekah antara orang yang berihram haji atau berihram umrah atau tidak berihram sama sekali. Ya. Jadi masuk Mekah disunahkan kita mandi. Walaupun kita berniat bukan untuk ihram. Ya. Berniat untuk hal-hal yang lain. Yang penting masuk kota Mekah. Ya, karena ada batasnya kota Mekah itu. Ya, namanya batas halal dan batas haram. Biasanya di semua pintu gerbang, di semua jalan yang menuju Mekah diberikan tanda. Ya. Diberikan pintu gerbang. Ya, pintu gerbang halal. Atau pintu gerbang haram. Ya. Maka apapun niat kita pergi ke kota Mekah, kita disunahkan untuk mandi. Jadi tidak harus ihram atau tidak harus umrah atau tidak harus haji. Pokoknya mau masuk kota Mekah, disunahkan kita untuk mandi. Ya.
Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan, man lam yuhrim yaghtasil. Barang siapa yang tidak mau berihram atau tidak berniat ihram, maka hendaklah dia mandi. Hujjahnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Fathu Makkah. Ya, amal fathi. Ya. Fathu Makkah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam niatnya untuk menaklukkan kota Makkah. Ya. Dan igtasala lidukhuli Makkah wa huwa halal. Ya. Beliau masuk kota Makkah, kemudian sebelum itu beliau mandi, dan beliau tidak ihram. Beliau halal. Halal itu artinya tidak ihram. Apa petunjuk beliau halal? Kata Imam Syafi'i, yusibut tibba. Ya. Karena beliau pakai wangi-wangian. Ketika masuk Mekah itu pakai wangi-wangian. Ya. Karena orang ihram itu tidak boleh pakai wangi. Ya, tidak boleh pakai minyak wangi orang ihram. Ya. Jadi baju ihram kita jangan kasih minyak wangi. Ya. Nah, karena Nabi SAW menggunakan minyak wangi, kata Imam Syafi'i, itu tandanya beliau tidak ihram. Ya. Karena kalau ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Karena beliau pakai wangi-wangian, berarti beliau tidak ihram. Dan sebelum itu beliau tetap mandi. Ya, itu menunjukkan bahwa mandi disunnahkan ketika masuk kota Mekah, apapun niatnya. Ya, apapun niatnya. Apakah mau niat bisnis, ya, atau niat belajar, ya, atau niat pergi daurah, apa saja niat. Ya. Maka kita boleh atau kita disunnahkan untuk mandi. Ya. Qala al-Mawardi, al-mu'tamir idza kharaja min Makkah fa ahrama waghtasala li ihramihi thumma arada dukhula Makkah nadhar. Ya. Berkata Imam Al-Mawardi, orang yang berumrah apabila dia keluar dari Mekah. Nah, ini apabila orang tersebut sudah terlanjur masuk Mekah, ya. Tadi dia masuk Mekah, dia tidak berniat mau umroh, ya. Sampai di dalam Mekah baru dia mau berniat. Ya, baru dia mau umroh. Dia sudah sampai di dalam. Ya, sudah masuk dalam kota. Baru dia bilang, kayaknya lebih baik ihram umroh ini karena kapan lagi masuk kota Mekah kan? Ya. Maka kalau orang seperti ini dia harus keluar ulang. Ya. Orang seperti ini keadaannya dia harus keluar kota Mekah. Nah, ketika dia keluar itu apakah dia disunnahkan mandi atau tidak? Maka Imam Al-Mawardi mengatakan ada dua kondisi. Ada dua kondisi orang seperti itu. Pertama, in kana ahrama min makanin ba'id kal Ji'ranah wal Hudaybiyah. Ya. Apabila dia keluar dari kota Mekah dan berihram dari tempat yang cukup jauh, ya, seperti di Ji'ranah. Ya, disebutkan Ji'ranah ini antara Taif dan Mekah. Ya, jadi dia ke arah sebelah timur ya dari Mekah itu. Ke daerah Taif. Itu namanya Ji'ranah. Antara Taif dan Mekah. Sedangkan Hudaybiyah, ya, qaryah laysat bikabirah usmiyat bibi'rin hunaka inda masjidis syajarah allati bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtaha. Ya. Wa bainal Hudaybiyah wa Makkah marhalatan. Wa bainaha wa bainal Madinah tis'u marahil. Ya. Jadi jaraknya antara Makkah dan Hudaybiyah ini ada dua marhalah. Ya, ada dua marhalah, itu ukuran jarak, ya.
Dan jaraknya dengan Madinah sekitar 9 marahil. Ya, sekitar berapa? 9 marahil. Jadi otomatis dari Madinah ke Mekah itu tis tambah 2 berarti berapa marhalah? 11 marhalah. Nah, sekarang jaraknya itu 500 kilo. Ya. Jadi kalau satu marhalah itu berapa kilo? Ya. Tinggal dibagi. 500 bagi 11. Ya. Berapa itu? 500 bagi 11. Kira-kira 45 kiloan. Ya. 45 kiloan. Jadi jarak antara Mekah dan Hudaybiyah kurang lebih, kalau dia 2 marhalah berarti 90 kilo. Nah itu jauh sekali. Ya. Nah kata Imam Al-Mawardi, kalau dia keluar ke tempat yang jauh seperti Ji'ranah atau Hudaybiyah, ustuhibbal ghuslu lidukhuli Makkah. Maka dia disunahkan untuk mandi sebelum masuk kota Makkah. Ya. Sedangkan kalau dia keluar dari kota Mekah untuk ihram, tapi tidak terlalu jauh. Contohnya di Tan'im. Nah, Tan'im ini biasanya digunakan oleh orang yang terlanjur masuk Mekah, tapi dia belum ihram. Ya. Maka dia balik lagi atau pergi ke Tan'im. Dan Tan'im ini jaraknya dengan maudhi' bi Makkah fil hil wa huwa baina Makkah wa Sarif ala farsakhaini min Makkah. Ya, jadi jaraknya antara Makkah dan Tan'im itu adalah 1 parsakh. Ya. Nah, 1 parsakh itu berapa kilo? Nah, kita lihat di Google ini. Nah, 1 parsakh berapa kilo? Nah, 1 parsakh sekitar 5,5 kilo. Ya, 5,5 kilo. Ya, jadi antara Tan'im dan Makkah itu jaraknya farsakhain. Berarti 10 atau 11 kilo. Tapi Tan'im sudah di luar haram. Ya, di luar haram Tan'im, 11 km. Nah, masih berbatasan dengan Makkah sebenarnya. Ya. Nah, kalau sampai di situ kemudian kata Imam Al-Mawardi, kemudian dia berihram di situ, ya. Karena dia tadi sudah masuk kemudian keluar ulang sampai di Tan'im, fala yustahabbu. Maka dia tidak disunahkan untuk mandi liqurbihi, ya, karena sangat dekat. Ya, jadi kata Imam Al-Mawardi, kalau orang sudah masuk kota Mekah dan belum berihram, maka dia mau niat ihram, maka dia harus keluar. Ya, dan ketika keluar dilihat apakah dia keluar ke Tan'im yang jaraknya cuma 11 kilo atau dia keluar ke Ji'ranah, ke arah Taif yang jaraknya lebih dari itu, ya, atau ke Hudaybiyah yang jaraknya sekitar 90 kilo. Maka kalau dia sampai 90 kilo, dia disunahkan mandi dulu, ya, baru dia masuk ulang. Ya, dia ihram baru dia masuk ulang. Itu bagi orang yang tidak sempat berihram di miqat tempat dia tinggal. Ya. Kemudian yang ketiga, wa minha al-wuquf bi Arafah. Di antara mandi yang disunahkan adalah mandi yang dilakukan sebelum atau ketika kita hendak berniat wukuf di Arafah. Wa yustahabbu an yaghtasila aw yustahabbu an yughtasal aw yaghtasil li'anna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaf'aluhu wa haka Ibnu al-Khal dzalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa li'annahu mawdi'u ijtima'in fayusannu fihi al-igtisalu kal jum'ati. Ya. Wukuf di Arafah disunnahkan untuk mandi berdasarkan pertama hadis riwayat Imam Malik dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar melakukan hal tersebut dan dihikayatkan oleh Ibnul Khal bahwa hal itu juga dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dalil dari sisi nakli, kemudian dari sisi qiyas dikiaskan dengan sholat Jumat. Ya. Karena Arafah adalah tempat berjamaah. Ya, tempat bertemunya banyak orang. Ya. Maka disunnahkan untuk mandi. Ya. Jadi dalam Islam, ya, setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara bersama, secara jamaah, itu kita disunahkan untuk mandi. Ya. Kenapa ya? Karena untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya, menghilangkan aroma yang tidak sedap. Ya. Kalau mandi kan paling tidak berkurang, ya, baunya. Ya, karena juga kalau berbau maka akan mengganggu jamaah yang lain dan juga akan mengganggu malaikat. Ya, karena itu kalau kita makan makanan yang berbau itu disunahkan untuk sikat gigi dulu, ya, siwak dulu baik-baik, kasih hilang dulu baunya. Ya. Seperti orang makan basal. Basal itu bawang, ya, bawang merah, ya, atau as-saum. Saum itu bawang putih. Ya, seperti kisah orang makan sate itu. Nah, orang makan bawang putih atau makan bawang merah sebelum sholat jamaah, hendaknya baunya harus dihilangkan dulu. Ya. Nah, itu bawang. Apalagi begini. Ya. Apalagi asap. Itu kan jelas bau sekali. Ya. Apalagi ada lagi orang yang merokok dalam masjid, itu orang sudah tidak tahu. Sudah tidak tahu adab, ya. Ya. Karena sudah bau, asap lagi dan sebagainya. Padahal masjid itu disunahkan untuk tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Ya. Baik. Kemudian wa minha ar-ramyu ayyamat tasyriq. Dan juga di antara mandi yang disunahkan adalah mandi sebelum kita melempar jamrah pada hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Yaghtasilu li kulli yaumin ghuslan fatakunul aghsalu thalathatan li'annahu mawdi'un yajtami'u fihi an-nasu fayusannu fihi al-ghuslu kal jum'ah. Wa la yustahabbu al-ghuslu li ramyi jamratil aqabah li qurbihi min ghuslil wuquf bi khilafi baqiyatil jamarat li bu'diha wa aidan fa waqtul jamaratis thalath ba'da az-zawal wa huwa waqtu tahajjurin. Ya, wa li hadza yakunul ghuslu lahunna ba'da az-zawal. Ya. Jadi sebelum kita pergi ke jamarat di Mina itu, kita disunahkan untuk mandi. Ya, hari tasyrik. Dan hari tasyrik itu 3 hari. Maka mandinya juga tiga kali. Fatakunul aghsalu salatah. Jadi setiap mau berangkat mandi. Ya. Besok, sekarang sudah selesai. Besok mau berangkat mandi lagi. Ya, bisa juga besok juga mandi. Ya, jadi 3 kali mandi. Ya, kalau kita melempar jamrahnya 3 hari berturut-turut. Ya, karena melempar jamrah itu boleh 2 hari. Ya. Boleh cuma tanggal 11, 12, kemudian pulang, nah itu boleh. Ya, berdasarkan berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian kalau dia mau 3 hari, maka sampai tanggal 13. Kenapa disunahkan dikiaskan juga dengan Jumat? Karena melempar jamrah itu adalah tempat ijtima manusia, ya, tempat ijtima kaum muslimin. Ya. Dan setiap ijtima yang seperti kita sebutkan tadi disunahkan untuk mandi. Ya. Dan tidak disunahkan
mandi untuk lempar jamarah Aqabah tanggal 10. Ya. Karena tanggal 10 itu kan kita melaksanakan lempar jamrah. Tapi jamrah yang dilempar cuma jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah itu jamrah yang jaraknya lebih dekat ke Mekah. Ya, jadi kalau kita dari Mina, ya, jamrah itu kan antara Mekah dan Mina, tempat jamrah itu. Yang kalau sekarang Tugu 3 itu. Ya. Tempatnya itu antara Mekah dan Madinah. Mekah. Antara Mina dan Mekah. Ya. Jadi kalau dari Mina, jamrah pertama yang kita temukan, jamrah al-ula dari Mina. Ya. Kemudian yang di tengah jamrah wusta dan yang terakhir jamrah Aqabah. Itu kalau dari Mina. Tapi kalau dari Mekah, yang pertama kita dapat jamrah Aqabah. Baru wusta, baru ula. Nah, tanggal 10 yang masuk dalam manasik haji tanggal 10 itu, kalau kita sampai di Mina, langsung lempar jamrah Aqabah. Yang dua ini tidak usah dilempar. Ya. Nanti besok yang dua ini. Ya. Tanggal 10 langsung lempar jamrah Aqabah. Ya. Baru pergi ke Mekah. Ya, karena kan urutannya dari dari Arafah kita wukuf, sorenya kita berangkat ke Musdalifah untuk menginap, ya. Paginya berangkat ke Mina untuk lempar jamrah. Ya. Berangkat ke Mina lempar jamrah, langsung jamrah Aqabah yang dilempar. Nah, setelah itu baru pergi di Mekah tawaf ifadah. Ya. Kemudian bercukur. Nah, kemudian potong udhiyahnya. Ya. Selesai haji. Ya, selesai manasik haji. Nah, besok setelah tawaf ifadah di Masjidil Haram, di Ka'bah, kembali lagi ke Mina untuk menginap. Yaitu yang disebut dengan mabit. Mabit di Mina 3 hari. Ya. Nah, begitu besok tanggal 11 ya, baru lempar 33. Nah, inilah disebut dengan ini. Mandi ini. Kalau tanggal 10 tidak perlu mandi. Kenapa? Karena rangkaiannya dengan wukuf Arafah masih dekat. Ya. Rangkaian dengan wukuf di Arafah masih dekat. Liqurbiha min ghuslil wukuf. Ya. Bi khilafi baqiyatil jamarat li bu'diha. Ya. Dan juga wa aidan fa waqtul jamarat ats-tsalat ba'da zawal. Ya, wa huwa waqtu tahajjurin. Wa li hadza yakunul ghuslu lahunna ba'da zawal. Dan juga alasan yang selanjutnya karena melempar jamrah itu adalah setelah zawal. Jadi lempar jamrah itu disunnahkan setelah zawal, di waktu zuhur. Ya, walaupun sekarang karena banyaknya orang, ya, diperbolehkan sebelum zawal. Ya, saking banyaknya orang. Ya, bahkan ada yang melempar jamrah malam. Ya. Karena kalau ba'da zawal semua orang, bayangkan kalau 4 juta orang kumpul di tempat itu. Nah, itulah yang dulu pernah terjadi beberapa kali peristiwa insiden, ya, di Mina, ya, karena sekian banyak orang ingin melempar jamrah pada waktu yang utama, ya. Waktu utamanya memang ba'da zawal, ya, ba'da zawal itu lempar jamrah. Dan ba'da zawal itu pertama waktunya sangat panas, terik, ya. Kemudian kalau semua orang pergi di jamarat, itu otomatis stuck. Jalan itu macet, tidak bisa kemana-mana. Nah, disitulah terjadi peristiwa. Ya. Panas di atas, tidak ada atap. Ya. Kemudian orang dalam posisi berjubel. Mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Ya, di situ banyak yang dehidrasi. Ya. Karena haus dan lain sebagainya, akhirnya tenaga habis, energi habis. Ya, biasanya dan tidak boleh duduk. Yang duduk itu yang sering kali terinjak. Ya. Capek berdiri, duduk. Sudah selesai.
tidak bisa berdiri ulang. Ya. Makanya oleh para ulama disebutkan sebagian harus melempar jamrahnya tidak perlu ba'da zawal, tidak perlu pada waktu utama. Ya, yang penting di hari itu. Ya, untuk menghindari kecelakaan. Nah, jaid. Wa minha yusannul ghuslu lit-tawaf. Ya. Wa lafdhu syekh yashmalu tawafal qudum wa tawafal ifadah wa tawafal wada'. Wa qad nassa asy-Syafi'i 'ala istihbabil ghusli li hadhihi thalathah fil qadim. Li'anna an-nasa yajtami'una lahu fayustahabbu lahu al-ightisal. Wal jadid annahu la yustahabbu li'anna waqtahu muwassa'un fala taghlu fihi az-zahmatu bi khilafi sa'iril mawatin. Kadza qalahu ar-Rafi wan Nawawi fi ar-Rawdah wa syarhil Muhadzab wa huwa qadiyatu kalamil Minhaj. Li'annahu lam ya'udduha illa annahu fil manasik. Qala yustahabbul ghuslu litsalatsah wa yushhadu lil jadidi wa huwa adamul istihbab ma rawat Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala syai'in bada bi hina qadima Makkah annahu tawadda'a thumma tawafa bil bait wa kadza at-ta'lil wallahu a'lam. Kemudian disunnahkan mandi untuk tawaf. Ya. Dan lafaz dari Syekh ini maksudnya Imam Abu Syuja, pengarang pengarang Al-Ghayah wa Taqrib. Perkataan beliau mencakup tawaf kudum. Tawaf kudum ini adalah tawaf pertama-tama ketika kita masuk Mekah. Nah, jadi kalau kita mau haji, hajinya pakai haji tamattu, ya. Ketika kita masuk Mekah, kita tawaf. Itu namanya tawaf kudum. Ya, ketika pertama kita tiba di Mekah. Nah, kalau tawaf ifadah adalah tawaf yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah kita wukuf. Ya. Jadi kalau orang haji tamattu, dua-duanya dilakukan. Ya, tawaf kudum dia lakukan karena tawaf kudum termasuk tawaf umrah. Ya, jadi kalau kita haji tamattu dari dari miqat, kita berniat ihram, ya, sampai di Mekah tawaf. Ya. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i tahallul, mencukur. Ya, selesai umrahnya. Ya. Itu namanya tamattu. Nah, tunggu tanggal 9. Begitu sampai tanggal 9 kita pergi ke Arafah untuk wukuf. Ya. Di Arafah tanggal 9 sampai sore, ya. Sore pergi ke Musdalifah. Musdalifah sampai pagi, pagi pergi ke Mina, lempar jamrah Aqabah. Ya. Nah, habis lempar jamrah Aqabah, baru tawaf lagi. Itu namanya tawaf ifadah. Mengerti? Mengerti Ishaq? Ya. Jadi 2 kali tawaf. Ya. Tawaf ifadah. Ya. Kemudian kalau mau pulang ke negeri kita masing-masing, tawaf lagi 1 kali. Namanya tawaf wada. Ya, tawaf perpisahan. Jadi kalau orang hajinya tamattu, tawafnya 3 kali. Tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Walaupun para ulama mengatakan tawaf ifadah boleh digabung dengan tawaf wada 1 kaligus. Ya. Jadi nanti tawaf itu bisa diakhirkan, tawaf ifadah diakhirkan, nanti digabung sekalian dengan tawaf wada. Ya, jadi bisa 3 kali kalau memang punya waktu yang banyak. Ya. Tapi bisa juga 2 kali. Ya, tawaf kudum, kemudian ifadah dan wada bisa digabung. Ya, setelah tawaf langsung boleh meninggalkan kota Makkah. Nah ini. Dan sudah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, disunnahkan untuk mandi bagi 3 tawaf yang disebutkan dalam mazhab beliau yang qadim. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i yang qadim, beliau mengatakan disunnahkan untuk mandi setiap mau tawaf 3 kali itu. Ya, tawaf kudum mandi, tawaf ifadah mandi, tawaf wada nanti juga mandi.
Nah, ini dalam pendapat Al-Imam di madhab yang qadim. Kenapa? Karena dikiaskan dengan Jumat, karena di situ terjadi perkumpulan manusia yang cukup banyak. Walaupun dalam madhab yang jadid, beliau mengatakan la yustahabbu. Ya, tidak disunahkan karena waktuhu muwassa. Ya, karena waktunya itu bisa kapan saja. Ya, namanya muwassa itu bisa kapan saja. Ya, seperti tawaf ifadah misalnya. Nah, tawaf ifadah bisa kapan saja. Ya. Bisa tengah-tengah malam kita pergi tawaf ketika tidak ada orang. Ya. Maka beliau mengatakan tidak disunahkan untuk ketiga-tiganya. Ya. Nah, walaupun sekarang tidak pernah itu Masjidil Haram tidak ada orang. Ya. Ya. 24 jam pasti banyak orang. Ya. Pasti banyak orang 24 jam. Ya. Waktu muwassa fala taghlibu fihi az-zahmah. Ya. Biasanya tidak ada zahmah kata beliau. Ya, maka fala taghlibu fihi az-zahmatu bi khilafi sa'iril mawatin. Ya. Fala taghlibu fihi az-zahmah artinya beliau mengatakan karena tawaf ifadah ini bisa diundur waktunya luas, ya. Nah, biasanya bisa dilaksanakan pada waktu yang tidak ramai. Yang ketika manusia tidak sedang berkumpul atau tidak sedang ijtima'. Maka beliau mengatakan tidak disunahkan untuk mandi. Karena mandinya disunahkan karena ijtima'nya itu. Jadi kalau ijtima'nya tidak ada, maka sunnahnya juga tidak berlaku. Ya. Kecuali di mawatin seperti tadi, seperti Arafah, Mina, nah itu pasti orang banyak berijtima' di situ, berjubel karena tempatnya sempit dan waktunya juga tidak bebas. Ya, waktunya cuma hari itu. Wukuf di Arafah cuma hari itu saja. Ya, tidak bisa wukuf tanggal 8 atau wukuf tanggal 10, tidak boleh. Wukuf tanggal 9. Ya, itu namanya waktu yang tidak muwassa', yang tidak luas. Ya. Jadi kalau kita mau melakukannya tidak tidak boleh keluar dari waktu itu. Nah, kalau tawaf ifadah, walaupun disunahkan tanggal 10 untuk dilakukan, tapi dia boleh diundur. Ya, tawaf ifadah itu boleh diundur. Maka disebut waktu yang muwassa', waktu yang luas. Maka karena waktunya luas, maka kemungkinan bisa dilaksanakan pada saat tawaf, pada saat Masjidil Haram tidak ramai. Ya. Jadi kesunahannya juga digugurkan. Hal itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi dalam Ar-Raudhah dan juga dalam kitab Syarhil Muhadzab wa huwa qadiyatu kalamil minhaj, juga begitu dalam kitab Al-Minhaj, li'annahu lam ya'udduha illa annahu fil manasik. Ya. Qala yustahabbul ghuslu litalah wa yushhadul jadid. Dan dalam kitab Al-Jadid, dalam madhab Al-Jadid, dalilnya adalah adamul istihbab. Ya, mengapa dalam madhab Al-Jadid dikatakan tidak disunahkan untuk tawaf ifadah dan tawaf wada? Karena apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau masuk ke kota Mekah, yang pertama-tama beliau lakukan adalah tawaddu'a. Ya. Tsumma tafa bil bait wa kadza ta'lil wallahu a'lam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau masuk kota Mekah, beliau tidak mandi. Beliau hanya berwudu saja. Ya. Hanya berwudu kemudian pergi tawaf. Ya, pergi tawaf, setelah itu selesai. Ya. Salat sunnah setelah tawaf kemudian pulang. Ya, jadi beliau tidak mandi. Nah, berdasarkan hadis ini, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya hadis yang sahih. Ya, sehingga dalam madhab Al-Jadid, madhab Imam Syafi'i yang baru, ya, beliau mengatakan bahwa untuk tawaf ini boleh tanpa mandi atau la yustahabbu, ya, tidak ditekankan untuk mandi. Karena Rasulullah SAW pernah
masuk Masjidil Haram, tawaf, tapi beliau hanya berwudu saja. Ya. Baik. Terakhir, ya. Wa ahmala syekh agsala minha al-ghuslu minal hijamah wa al-hammam. Ya. Wa qala Rafi wal aktsaruna lam yadhkuruha. Qala Nawawi fi ziyadati Rawdah al-Mukhtar al-jazm bi istihbabihima wa qad naqala sahibu Jam'il Jawami' fi mansusat asy-Syafi'i annahu qala uhibbul ghusla minal hijamah wal hammam wa kullu amrin yughayyirul jasad wa asyara Syafi'i bidzalika ila anna hikmatahu anna dzalika yughayyirul jasad wa yud'ifuhu wal ghuslu yashudduhu wa yan'ashuhu. Ya, wallahu a'lam. Wa yusannul ightisal lil i'tikaf nassa alaihi Syafi'i wa yusannul ghuslu li kulli lailatin min Ramadan naqalahu al-Ibadi 'anil Hulaimi aw al-Halimi wa yusannul ghuslu li halqil 'anah qala al-Khaffaf fil khisal wa yusannul ghuslu li dukhuli Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-Nawawi fil manasik wa ammal ghuslu li dukhulil Ka'bah faqad naqala Ibnu Rif'ah an sahib at-talkhis wa hadha an-naqlu ghalat wallahu a'lam. Ya. Tadi disebutkan sampai apa ya? Tawaf ya, sampai tawaf sudah selesai al-wuquf, tawaf. Nah, kemudian Imam Al-Husaini pengarang kitab Kifayatul Akhyar beliau mengatakan ada beberapa mandi yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Syuja' dalam matannya. Pertama, mandi setelah berbekam, ya, dan dukhulul hammam, ya, setelah buang air besar. Berkata Imam Ar-Rafi'i dan Al-Aktsarun lam yadhkuruha. Jadi sebagian besar para imam dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak menyebutkan hal tersebut. Namun Imam Nawawi mengatakan dalam Ziyadatul Rawdah dan Al-Mukhtar bahwa al-jazmu bi istihbabihima. Ya, dijazamkan atau dipastikan bahwa hal tersebut disunnahkan. Dan sudah dinukilkan oleh pengarang kitab Jam'ul Jawami' dalam mansusat atau dalam hal-hal yang dinaskan atau yang dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat menyukai al-ghuslu minal hijamah wal hammam. Ya. Wa kullu amrin yughayyirul jasad. Ya. Saya menyukai, apa kata Imam Syafi'i? Mandi yang dilakukan setelah berhijamah atau setelah keluar dari hammam atau setelah buang air besar itu di hammam, dan semua hal-hal yang bisa merubah kondisi fisik. Ya, bisa merubah kondisi fisik. Dan dengan yang demikian Imam Asy-Syafi'i memberikan isyarat bahwa hikmahnya bahwa anna dzalika yughayyiru jasad wa yud'ifuhu wal ghuslu yashudduhu wa yan'ashuhu. Bahwa hal-hal yang hal-hal yang membuat jasad kita berubah atau fisik kita berubah atau turun, ya. Nah, itu bisa dikuatkan dengan mandi. Ya. Atau ketika kita merasa lemah loyo, letih, lesuh dan lain sebagainya, nah, disunahkan untuk mandi karena mandi bisa menguatkan kembali. Kemudian juga disebutkan disunahkan mandi sebelum kita beriktikaf. Ya. Ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan al-ghuslu li kulli lailatin min Ramadan. Ya. Setiap lailah, setiap malam dari bulan Ramadan. Hanya dinukilkan oleh Imam Al-Abadi dari Al-Halimi. Kemudian disunnahkan juga mandi li ghusli li halqil anah. Ya. Apa halqil anah? Mencukur bulu kemaluan. Jadi setelah cukur bulu kemaluan disunnahkan untuk mandi. Qala al-Khaffaf fil khisal, kemudian juga disunnahkan untuk mandi sebelum masuk kota Madinah. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Manasik. Ya.
Wa amal ghuslu lidukhulil Ka'bah faqad naqalahu Ibnu Rif'ah an Sahibil Takhlis wa hadzal naqlu qalatun wallahu ta'ala. Ya, sedangkan mandi untuk masuk Ka'bah disebutkan oleh Imam Al-Sani, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rif'ah dari Sahibil Takhlis, dan penukilan ini adalah penukilan yang salah. Ya, jadi kalau mau masuk Ka'bah, dan tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Ya, kalau sekarang itu kalau macam kita orang tidak mungkin masuk Ka'bah. Ya. Nah, kalau menjadi presiden mungkin. Jadi orang-orang top yang masuk Ka'bah itu. Sebenarnya pada zaman dahulu karena bebas saja masuk Ka'bah itu bebas. Ya. Karena untuk semua kaum muslimin itu kan tempat untuk semua kaum muslimin. Nah, tapi sekarang diberikan aturan. Semoga kita bisa juga masuk Ka'bah insyaallah taala. Ya, pada waktunya. Baik. Dengan demikian penjelasan kita atau pelajaran kita tentang hadis tentang mandi-mandi yang disunahkan sudah selesai sampai di sini. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru tentang masul khuffain, ya, tentang mengusap dua sepatu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.